僕ら二人なら答えが見つけられるかもしれない。そう信じて進もう。Ya halo guys, kembali lagi bersama saya di channel ini. Dan hari ini saya akan mereview anime lagi yang baru tamat di 2020 ini, yang berjudul Gleipnir. Anime ini digarap oleh studionya Pine Jam dan merupakan adaptasi manga. Oke, sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Sekali lagi, jangan lupa nyalain notification button-nya untuk mengetahui update-update terbaru dari Milios Production. Oke, jadi anime ini menceritakan tentang seorang pelajar SMA yang bernama Kagaya Shuichi yang secara misterius berubah menjadi monster atau maskot anjing. Pada suatu hari pun identitasnya juga diketahui oleh junior di sekolahnya yang bernama Aoki Claire. Demi menjaga identitasnya tersebut, Kagaya Shuichi terpaksa harus menuruti semua perkataan Claire, dan mereka berdua pun mulai mengungkap semua misteri yang terjadi di dunia mereka. Oke, jadi itu sekilas garis besar ceritanya. Ya menurut saya anime ini bagus sih sebenarnya. Gak ada komentar lain sih saya. Ya kalau mau ditambahi pun, jadi anime ini itu berhasil menggugah keingintahuan saya. Jadi saya merasa tidak sabar untuk tiap episodenya ya guys ya, kalau kalian nonton anime ini. Dan tiap dialognya itu sangat penting sekali gitu loh guys, sehingga tidak boleh ada dialog yang terlewat di anime ini ya guys. Kalau waktu itu sih saya sempat ngulang-ngulang gitu, sempat bingung sih saya. Jadi anime ini ya cukup berat juga di sisi ceritanya, dan itulah yang membuat anime ini cukup seru untuk diikuti ya guys. Nah sebenarnya anime ini ya menurut saya pribadi itu sebenarnya nggak ada kelemahannya. Cuman setelah saya menonton full 13 episode ini, ternyata ada beberapa kelemahan yang harus saya jabarkan di video ini. Yang pertama, yang jelas ada fanservice-nya yang cukup berat dan cukup banyak ya guys. Kalau kalian tahu, anime ini ya juga ada genre ecchi-nya, jadi jangan kaget. Fanservice-nya juga banyak dan ya cukup berat lah. Bisa dibilang hard ecchi lah guys. Dan untuk kelemahan yang kedua bisa saya bilang alur cerita dari anime ini itu mungkin agak berantakan ya guys ya, dari episode ke episodenya. Pernah saya menonton episodenya itu dari anime ini itu kok dari episode ini kok tahu-tahu ke masa lalu gitu ya guys ya. Jadi alurnya itu maju mundur gitu. Jadi itu yang sempat buat saya bingung pada awalnya. Dan yang ketiga juga, pokoknya pas episodenya Kagaya Shuichi sama Aoki Claire ini menemukan kawanan baru ya guys ya, yang ada Yoshioka sama yang lain-lainnya inilah. Dan itu memang episode yang menurut saya cukup membosankan ya. Karena gimana ya guys, kalau nggak salah inget ya, 2 atau 3 episode berturut-turut gitu mereka terus-terusan bahas strategi gitu ya. Dan itu ya bisa dibilang repetitif lah ya guys selama 3 episode itu, dan ya begitulah. Cukup membosankan di 2 atau 3 episode tersebut ya. Jadi ya itu 3 kelemahan dari anime ini, tapi sebenarnya ceritanya cukup seru untuk diikuti kok. Jadi menurut saya recommend banget. Oke, kita beralih ke pendalaman dan pengembangan karakternya. Untuk pendalaman karakternya ya seiyunya juga sudah mantap-mantap ya guys. Kalau nggak salah ini saya kali lihat itu seiyunya sudah senior semua, jadi nodop lah buat seiyu di sini ya. Terutama karakter utamanya diisi oleh Natsuki Hanae guys. Natsuki Hanae terus. Kalau kalian tahu, Natsuki Hanae ini adalah seiyu yang sudah cukup terkenal ya, sudah cukup senior lah. Untuk pengembangan karakternya juga sudah bagus ya, terutama di Kagaya Shuichi ini juga mengalami pengembangan karakter yang lebih keren gitu ya guys. Tapi untuk pengembangan karakternya si Kagaya Shuichi ini mungkin agak ngebut ya, bisa dibilang ya. Kayak anggapannya kayak ditransform gitu doang gitu. Tapi sebenarnya sudah bagus banget. Untuk karakter lainnya juga sudah bagus, juga membuat emosi saya cukup bergejolak ya guys ya. Oke, jadi kita bakalan beralih ke grafis dari anime ini ya guys ya. Untuk grafis dari anime ini sebenarnya cukup unik ya, terutama di penggambaran karakternya. Penggambaran karakternya ini kalau kalian tahu ini sebenarnya dasarnya itu dari mukanya Aoki ya guys ya, Aoki Claire ini. Jadi bisa dibilang kayak campuran sama anime-anime lama gitu. Tapi grafis ini nggak mengganggu mata kalian ketika nonton anime ini kok. Jadi jangan takut burik, dan untuk animasi karakternya cukup stabil, dan untuk
penggambaran latar tempatnya sendiri, latar-latar di sini itu cukup memuaskan lah ya, cukup detail, dan ya saya pokoknya puas lah sama grafis dari anime ini ya guys. Oke, sekarang kita beralih ke opening dan endingnya. Untuk openingnya dinyanyikan oleh Helicat yang berjudul Alternate. Bagaimana pendapat kalian setelah menonton opening dari anime ini? Kalau jujur ya, pendapat saya itu pada awalnya doang itu kayak kesannya kok aneh-aneh banget gitu loh. Kalau kalian tahu, itu openingnya itu feel-nya sama banget ketika kalian nonton Mirai Nikki ya guys. Kerasa banget gitu kayak psychologicalnya gitu. Tapi nanti lama-kelamaan bisa biasa kok. Untuk endingnya, untuk endingnya saya gak tahu judulnya ya. Jadi maaf, saya juga belum bikin skrip ini, jadi saya juga belum searching Google, jadi mohon maaf banget, tapi saya kasih previewnya. Nah, untuk endingnya ini jujur saya kurang suka ya, karena kayak psikopat banget gitu. Jadi saya selama nonton anime ini ya, selama 13 episode nonton anime ini, sebenarnya terkadang saya nge-skip endingnya ini ya guys, karena ya cukup tidak enak didengar di telinga ya guys. Oke, jadi itu review saya tentang anime Gleipnir ini dari sisi cerita, pendalaman dan pengembangan karakter, grafis, dan opening dan ending. Dan apakah anime ini layak mendapatkan season 2? Jawaban dari saya, ya banget sih. Soalnya kalau kalian tahu ini ceritanya cukup seru ya guys. Di samping dia ada 3 episode repetitif yang saya katakan tadi, dan juga ceritanya masih gantung lah kalau kalian tahu. Dan juga dikasih Easter egg juga di endingnya gitu. Jadi which mean membuka peluang lah untuk season 2 ya guys ya. Oke, jadi itu video saya hari ini. Menurut saya anime ini cocok banget bagi kalian yang seneng sama anime yang ceritanya cukup berat gitu. Tapi mungkin anime ini juga bisa tidak menjadi rekomendasi bagi kalian yang tidak suka genre ecchi ya guys ya. Apalagi genre ecchi-nya ini cukup hard di sini, jadi ya resiko ditanggung sendiri ya guys ya. Oke, sekian untuk video hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya sekali lagi. Jangan lupa nyalain notification button-nya untuk mengetahui update-update baru dari Minus Production. See you guys, bye bye. バイバイイエスタデイ365日分の出来事僕を大人にしたなら涙なんて見せもしないで